Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya menanya kabar kalian dulu. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Jadi perutnya udah bersih kan? Sedikit. Makannya banyak. Sedikit. Nah, baik. Kalau begitu, sekarang kita akan belajar tentang estimasi ya. Estimasi biaya konsumsi ya. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, langkah baiknya kita semua berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan hari ini dan seterusnya kita selalu diberkahi yang ada dalam perlindungannya. Berdoa saya pimpin ya. Untuk pembelajaran kali ini kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Sekarang karena berdoa sudah, saya akan mencoba mengabsen kehadiran siswa. 11 Otek KP DPIB 2. Maaf ya. Ada Miss. 11 DPIB 2. Tapi saya ini ya, yang saya nggak bisa panggil satu-satu kan, yang tidak saling nyanyi. Sekolah semua atau tidak? Ya. Siapa yang tidak? Bisa. Selanjutnya saya akan menyebutkan dulu di sini. Masa tanya dulu ke kalian. Kita mata pelajaran apa ya? Estimasi. Baik, untuk hari ini kita akan belajar menghitung volume ya, volume pekerjaan suatu konstruksi. Jadi di sini tujuan pembelajarannya itu adalah kita atau kalian atau siswa itu bisa memahami bagaimana cara mengerjakan atau mengerjakan suatu volume pekerjaan. Itu caranya memahaminya bagaimana. Yang kedua, siswa atau kalian itu bisa menghitung kira-kira volumenya berapa. Jadi tujuan pelajaran kita sudah jelas ya. Jadi kita sekarang akan menghitung dan supaya kalian bisa memahami suatu pekerjaan. Nah, di sini nanti pekerjaannya bisa dinding, bisa lantai, bisa fondasi, nanti kita lihat saja. Nah, selanjutnya apakah di sini sudah ada kelompok? Belum, ya nanti. Saya bertanya dulu. Kira-kira kalian tahu volume enggak? Kira-kira volume dalam matematika aja. Volume itu apa? Volume itu luas. Coba pikir, volume apa ya? Kalian suka misalkan beli apa ya, saya maaf sebutin mereknya, misalnya minuman atau Coca-Cola. Di sana ada 1 liter, ada 500 mililiter. Ini apa itu? Isi seorang yang bisa menempati uang yang ada di sana. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi volume itu adalah sesuatu yang bisa diisi dalam suatu ruang. Kalau ruang, tahu kan? Ini seperti ruang. Volumenya berapa? Nah, kalian tinggal lihat. Kalau ini berbentuk apa? Persegi panjang. Berarti panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Dan tingginya berapa? Itu adalah sedikit pertanyaan karena kita akan belajar tentang volume, ya. Nah, coba karena kita harus berkelompok. Kelompoknya itu maksimal 5 orang. Jadi kemudian nanti taruh ya. Nah, ada perempuannya, ada laki-lakinya. Jangan laki-laki saja, perempuan saja. Coba mau saya yang bagi kelompoknya atau kalian yang pilih? Berarti saya kan pakai absen nanti ya? Biarin ya.
Pembagian kelompok sudah. Satu kelompok itu maksimal 5, ada yang terakhir 4 ya. Tapi jadi berapa itu ya? Salah 7 kelompok. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa hari ini kita akan belajar tentang estimasi biaya produksi. Estimasi, kira-kira estimasi apa? Perhitungan. Estimasi perhitungan. Perkiraan biaya konstruksi. Jadi ketika kita misalkan akan membangun sebuah baik gedung, baik jembatan ataupun jalan, nanti ada hitung-hitungannya. Dari mulai proses di awal, kemudian proses nanti eksekusinya seperti apa, sampai nanti di akhir sebuah pekerjaan itu selesai. Jadi mulai dari pembersihan lahan, misalkan kalau buat rumah, hal-hal yang lain lagi, misalkan kebutuhan batunya berapa, kebutuhan semennya berapa, pasirnya berapa, fondasinya mau seperti apa. Nah, kemudian kolomnya pakai betulan atau apa, sampai ke atapnya kalau rumah nanti kita hitung. Tapi tidak sedetail itu untuk pembelajaran kali ini ya. Jadi sekarang kita hanya akan memfokuskan diri kepada menentukan volume lantai. Tahu lantai? Ada yang tahu tidak? Ada yang tidak tahu lantai? Lantai tahu? Tahu. Lantai itu kan keramik, kayak terasol gitu ya. Kemudian granit dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara menentukan lantai? Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut kalian nih, ya, ini menurut kalian, bagaimana kita bisa mencari sebuah volume perkiraan? Ada yang bisa? Bagaimana kita mencari sebuah volume perkiraan? Dapat seperti menentukan volume lantai bagaimana? Apa? Panjang, panjang kali lebar. Itu kan sudah bisa ya. Berarti menentukan pekerjaan suatu lantai itu kalian tinggal tentukan berapa sih panjang dan lebarnya. Kalau misalkan soalnya saya ganti misalkan seperti ini, bagaimana misalkan dalam suatu ruangan ini dengan dimensi tertentu itu misalkan panjangnya 10, lebarnya 8, luasnya berapa? 80 kan? 80 meter persegi. Akan dipasang sebuah keramik ukuran 40 kali 40 kan bisa menghitungnya. Jadi jumlah keramik dalam di sini itu berapa? Apakah bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalian hubungkan, silakan luas totalnya berapa, kemudian kalian bagi dengan keramiknya. Tapi satuannya harus sama. Kalau kalian menggunakan senti, berarti yang luas dimensi ini, dimensi ruangan ini kalian ganti ke senti juga kan? Kalau ke meter, kalau ke mili. Yang penting satuannya harus sama. Nanti hasilnya bakal sama. Nah, kita lihat di sini, saya sudah bikin sedikit tentang PowerPoint. Nanti akan menentukan volume pekerjaan. Jelas nggak? Jelas nggak? Ya. Nggak jelas. Ya nggak apa-apa, nanti kan di AKPD-nya nanti si gambar itunya nanti saya besarin lah. Nanti kalau yang tidak jelas nanti. Di sini diibaratkan ada suatu permasalahan ya. Jadi ada suatu permasalahan, misalkan saya sebut saja Pak Amin aja. Pak Amin misalkan akan memasang lantai. Jadi ada lantainya itu ada di tingkat 1 atau lantai 1 dan lantai 2. Jadi memasang keramik gitu ya di lantai 1 dan 2. Itu dimensinya bisa dilihat yang kiri itu untuk lantai 1. Yang sebelah kanannya itu adalah untuk dimensi atau luasan yang lantai 2. Nah, kemudian di sana itu sudah ditentukan. Misalkan ada nomor 1 nih. Nomor 1 itu misalkan mau digunakan lantainya ukuran berapa. Yang nomor 2 itu mau digunakan lantainya ukuran berapa. Nomor 3 juga sama. Dan nomor 4 juga sama. Nah, yang lantai kedua juga sama. Jadi yang di atasnya sama. Jadi yang nomor 1 mau digunakan berapa itunya keramiknya, yang nomor 2 berapa, yang ketiganya berapa. Nah, ketika kalian mengidentifikasi masalah seperti ini, yang terbayang di benak kalian yang pertama, cara pengerjaannya misalnya.
Kita itu harus gimana dulu sih? Harus gimana dulu? Kalau nanti ujung-ujungnya kita harus menentukan jumlah lantai dengan ukuran itu. Jadi nomor 1 itu jumlah lantainya berapa? Nomor 2 itu jumlah lantainya berapa? Kira-kira apa dulu yang harus kita cari? Luas. Oke. Tapi kalau yang terkotak-kotak itu gimana? Yang kayak gini. Ini untuk nomor 1, udah jelas ya. Ini nomor 1, 1, 1, 1. Tapi di tengahnya ini ada ini. Nomor berapa nih? Kayaknya nomor 2. Nah, caranya gimana? Cari luas 1 terus dikurangi luas 2. Oke. Jadi kalian cari dulu. Bisa nanti dikurang ya? Dikurang. Oke. Kira-kira ada masalah nggak tentang materi ini? Sebelum saya berikan lembar kerja, ada masalah nggak? Nggak. Nanti untuk materi, silakan nanti ada sedikit materi di LKPD atau seandainya materinya masih ini LKPD-nya gini masih kurang, kalian silakan bisa mencari materi yang relevan ya, baik di sumber yang lain. Silakan mau searching, mau apa, caranya gitu ya. Ada pertanyaan ini sama sih tentang sedikit permasalahan ini yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan problem ini. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Ini kalau tidak ada pertanyaan sudah bisa. Ini sudah bisa? Bisa. Kalau sudah bisa, berarti karena tadi saya sudah pertanyaan pemantiknya sudah, saya akan coba bagikan LKPD-nya. Ini satu kelompok. Ada semuanya. Nah, pertama-tama coba perhatikan dulu ya LKPD-nya. Ada materi di sini di LKPD, tapi kalau seandainya memang saya sengaja tidak terlalu banyak menentukan volume satu pekerjaan hingga lantai gitu ya. Nah, di sini kalian boleh membacanya dulu. Di sini ada tujuannya, tujuan pembelajaran kali ini untuk apa yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian materinya ini materi dasarnya saja. Kalau kalian ada sumber lain silakan, diambil dari referensi lain silakan. Kemudian di sini ada pertanyaan, ada semacam permasalahan di sini ya. Jadi tadi yang gambar besar ini kecil gambarnya, saya besar karena memang belum kelihatan. Jadi ada lantai 1 dan lantai 2. Jadi silakan oleh kalian itu di lantai 1 misalkan ada yang dipasang keramik nomor 1 ukurannya ada kan. Kemudian di lantai 1 juga ada yang dipasang keramik nomor 2 dan sebagainya. Tiap nomor itu ukurannya beda. Jadi tugas kalian di sini adalah untuk menentukan yang pertama adalah luasnya. Jadi nomor 1 itu luasnya berapa lantai 1. Kemudian setelah itu kalian tentukan jumlah lantai untuk nomor 1, misalkan di lantai 1 berapa. Untuk lantai, bukan lantai dia, lantai yang diisi nomor 2 di lantai 1 berapa. Tuh. Untuk di lantai 1 yang nomor 3 jumlah lantainya berapa. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Baik. Kalau bisa dipahami, saya beri waktu dari sekarang 20 menit cukup nggak? Dengan perhitungan seperti ini. Atau 30 menit? 30. Baik. 30 menit dari sekarang kita akan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian nanti hasil akhirnya kita presentasikan tiap kelompok. Dimulai dari sekarang.
Waktunya habis? Sudah. Karena waktunya habis, berarti sudah pengerjaannya tidak terlalu lama. Mungkin karena waktunya tidak terlalu lama juga, kita hanya beberapa kelompok saja yang semua mengingat waktu yang tidak banyak. Coba saya tanya, siapa yang sudah siap di sana? Siapa? Bapak ini sudah siap? Siap. Siapa yang mau presentasi? Jadi menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam KPD. Caranya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti apa? Siapa? Coba siapa? Waktu. Saya tunjuk aja, boleh? Saya tunjuk karena kalian malu-malu kayaknya. Ya. Saya tunjuk coba kelompok ini dulu. Ini. Ini apa? Di sini atau di depan di mana? Di sini. Ini berdiri ya, tapi berdiri menghadap ke teman-temannya. Coba berdiri. Coba. Saya pengen tahu. Sudah siap? Oke, lihat ke temannya. Silakan dimulai yang lain, coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan volume lantai 1 dan 2. Baik, jadi untuk mencari ruang 1 di lantai 1, kita menggunakan cara menghitung ruangan satu persatunya dulu, seperti dapur. Hasil yang sudah kita tunjukkan, yang sudah kita cari adalah 5 meter. Selanjutnya ruang keluarga 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil perhitungan kami menurut pendapat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang benar. Ada pertanyaan nanti kemudian. Ada pertanyaan atau masukan dulu? Tidak? Kalau tidak kasih upload. Presentasi perwakilan beberapa kelompok sudah ya, sudah dilakukan. Kita tidak bisa semua kelompok silakan. Kemudian saya mengapresiasi sekali kepada kalian yang sudah mengerjakan ini semua mengerjakan dengan baik dan benar-benar mencoba memberikan yang terbaik bagaimana supaya hasilnya baik. Saya berterima kasih sekali kepada kalian. Kemudian semoga ini bermanfaat. Nah, sekarang ada waktu buat tes 10 menit. Siapa tadi di KM ya? Di Google-nya tolong di sini. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan diisi, itu soalnya PD. Itu 5. Silakan kalian isi waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Coba, kalau sudah perhatikan dulu. Karena tes sudah. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran ini. Ya. Jadi kita akan melakukan sedikit refleksi ya. Panduan. Bagaimana tadi barusan dalam pelajaran kita belajar tentang bagaimana cara membentuk volume sebuah lantai. Kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan
bekerja sama dalam kelompok gitu ya. Nah, untuk apa sih? Ini misalkan kita mempelajari hal ini. Nah, ini manfaatnya untuk kalian khususnya yang di kalian DOIP, langsung ya. Kalian kan gedung, rumah, jembatan, jalan. Nah, ini hanya sebagian kecil saja bagaimana cara menghitung volume itu, karena volume itu banyak, bisa fondasinya, kemudian bisa atapnya, bisa temboknya, volumenya berapa. Barusan tadi kita belajar tentang untuk menentukan berapa volume lantai. Secara keseluruhan tadi hasil kalau yang dua kelompok bagus ya presentasinya. Bagaimana cara kita misalkan menghitung sebuah volume lantai? Kita harus tahu dulu ukuran atau dimensi dari ruangan tersebut. Jadi panjang dan lebarnya berapa? Kita dapat luas ya. Kemudian dari hasil itu, misalkan kalau kita lihat dari gambar yang ini, misalkan saya contoh hanya satu gambar saja di lantai 1. Itu sebetulnya kalau yang mau untuk lantai nomor 4 dan nomor 2 dan juga tidak ada masalah ya. Ini sangat mudah sekali. Kalian silakan tinggal mengalihkan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kalau misalkan pakai satuan meter, misalkan 2 kali 3 berarti meter persegi. Nah, tapi kalau jumlah keramiknya berapa? Nanti kalian harus konversi dulu. Apakah mau meter ke senti atau senti mau naik ke meter? Berarti kalau meter kuadrat ke senti kuadrat itu kalian harus kali 10.000. Kalau kebalikannya harus bagi 10.000. Nah, jadi nanti bakalan mendapatkan kalian berapakah jumlah kuping lantai yang diinginkan untuk ruangan yang nomor berapa. Kemudian misalkan untuk yang lantai 1 atau lantai 1 di lantai 1 untuk nomor 1-nya ini sebetulnya agak rumit ya. Tapi kalau kita sederhanakan, ini bisa kita akali atau bisa kita kerjakan tanpa serumit ketika kita melakukan pertama kali. Jadi kita bisa membagi dua dulu ruangannya. Jadi dimensi 1 berapa, ditambah dimensi 2 berapa, kemudian baru dikurangkan dengan dimensi yang tidak terpakai, yakni nomor 2 ya. Berarti itu yang tidak dipakainya, berarti kita dikurangkan saja. Lihat kalian memang sudah memahami hal ini. Selanjutnya mungkin itu sedikit refleksi dari saya. Apa kalian mau merefleksikan? Ada yang mau merefleksikan tentang pembelajaran kali ini? Ya. Itu saya pemahaman. Kalian silakan refleksikan. Hasil pembelajaran kita apa? Coba. Ini dengan bahasa kamu sendiri. Jadi, silakan. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bagaimana cara begitu pembahasan dari pembelajaran kami dan mungkin untuk kedepannya kita jadi tidak akan bisa dalam pembelajaran seperti ini. Mungkin sekian biasa. Mungkin insya Allah kita akan belajar dalam materi selanjutnya ya. Dalam tentang materi yang lain dari ini. Kemudian karena waktunya sudah habis, nanti di akhir saya boleh ya. Nanti saya akan kirim tabel untuk refleksi untuk saya menurut penilaian Anda apa. Jadi silakan jujur aja. Kalau saya di mana misalnya saya tidak nomor saya. Nanti silakan. Kemudian jangan lupa LKPD-nya ditunjukkan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia, sehat.